Kalau menurut aku ya biarkan aja, toh kita manusia, ada waktunya kita lelah, ada waktunya. Hai, welcome to YouTube channel Titi Rukmini. Apa kabar kamu semuanya yang ada di rumah? Hai bun, hai mama, hai mom, hai bunda-bunda, hai ibu-ibu semuanya. Kembali lagi di cerita yuk. Nah, kali ini cerita aku itu bagaimana kita menghadapi segala keriwetan sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana sih cara mengatasi stres versi aku. Nah, begini kalau menurut aku ya. Yang pertama itu memang yang namanya mood kadang itu turun naik sama nih dengan iman kita ya, kadang naik kadang turun, kadang lagi naiknya tuh mood ya kan. Nah kita tuh rajin banget bersihkan rumah, kadang kalau lagi turunnya mood itu bisa-bisa rumah berantakan seharian. Nah kalau menurut aku ketika mood kita lagi nggak bagus itu jangan dipaksakan. Kalau kita paksakan yang ada nanti anak-anak malahan jadi tumbalnya. Kadang bisa marah-marah sendiri sama anak, padahal anak kan nggak tahu apa-apa. Jadi kita memang harus punya waktu sendiri, me time ya, walaupun me time itu sebenarnya menjadi ibu rumah tangga itu nggak ada me time-nya, terkecuali kalau suami mau jaga anak-anak ya me time. Kalau aku itu ya, yang pertama jangan memaksakan apapun. Kalau kita lagi nggak itu ya udah biarkan aja rumah berantakan. Nanti kalau moodnya udah bagus baru dibereskan. Yang kedua, pergi sendiri, bawa motor tuh ya kemana aja terserah lah ya. Yang jelas ada anak-anak itu safety di rumah, sama mungkin ada yang orang tua. Bagi kamu yang orang tuanya ada di rumah mungkin bisa titipin dulu sebentar, atau kalau suaminya udah pulang kerja titipin dulu ke suaminya, pergi keliling tak kemana sendiri, beli bakso atau apa yang menurut kamu suka itu. Ketika perut kamu udah kenyang, pikiran kamu udah baik kan, pulang. Dan yang ketiga adalah nonton ya, cari tuh search tuh di YouTube banyak banget ya, itu video-video tentang orang yang secara ekonomi jauh di bawah kita, bukan lebih ya, jauh di bawah kita. Dengan begitu kita akan lebih bersyukur. Ketiga itu buat aku tuh moodnya baik lagi, yang ternyata masih banyak loh yang kurang dari aku. Nah yang keempat ini yang penting bagi aku ya, aku tuh suka nonton yang komedi-komedi lucu-lucu dengan aku ketawa bebas ngakak sendiri. Nah itu tuh menurut aku bisa memperbaiki mood aku banget gitu. Dan yang kelima sebenarnya itu suami sih ya. Kalau suaminya peka, nah kadang suami aku tuh peka kalau aku udah ngomel-ngomel. Nah jadi nanti suami aku tuh punya ide sendiri, pergi ngajak makan berdua aja, naik motor, anak-anak dia ditinggal, kita naik motor berdua, makan berdua ya, walaupun gak jauh dari rumah, yang penting kita tuh ada waktu berdua. Sebenarnya itu seperti itu sih kalau aku, cara aku menjaga stres ya. Jangan terlalu diikuti sebenarnya mood kita yang kalau memang lagi nggak bagus, lagi malas bersihkan rumah, jangan dipaksain bun. Kalau menurut aku ya biarkan aja, toh kita manusia, ada waktunya kita lelah, ada waktunya kita capek, ya sudah biarkan saja. Kalau memang rumahnya berantakan sama anak-anak berarti kita normal. Nggak ada tuh rumah orang yang ada bocil-bocilnya itu bersih saja 24 jam. Kalau menurut aku sih nggak ada, kalau normal ya. Tapi nggak tahu deh kalau benar-benar ada si ibunya benar-benar gercep banget bersihkan, harus rumah bersih 24 jam. Wah aku bisa gila kalau kayak gitu ya. Sebentar nyapu, sebentar harus ini lagi, harus ngepel lagi, 5 menit nanti anak serakkan makanan lagi ya. Namanya anak-anak, apalagi anak-anak seusia aku 2 tahun sama 4 tahunan itu, mereka itu apalagi laki-laki ya, itu aktif banget, beda dengan anak cewek. Kalau anak cewek dikasih mainan dia duduk tuh di situ, kalau anak cowok dikasih mainan yang ada mainannya yang dipatahkannya, gimana caranya itu mainan patah, dah senang hatinya.
jadi beda kalau ngasuh anak cowok sama ngasuh anak cewek itu. Nanti dibilang nggak bersyukur udah dikasih keturunan. Bukannya nggak bersyukur, maksudnya itu beda cara ya, pola anak laki-laki dengan anak perempuan itu bermain gitu loh ya. Bersyukur ya bersyukur banget Bun, saya dikasih anak 3 sehat-sehat, gemoy-gemoy, bersyukur banget. Cuma di sini itu kita harus tetap waras. Kalau kita waras, anak-anak bahagia gitu loh ya. Kalau anak-anak bahagia, nah jadi dia berpikirannya yang positif, sekolahnya nanti bagus gitu. Dan yang terakhir adalah sering baikan sama suami. Pokoknya sebenarnya mood istri itu tergantung suami sebenarnya ya. Kalau suaminya baik aja ya, nggak ada nyakitin, nyeletik gitu ngomongnya ke istri, nah itu baik-baik aja tuh. Nggak ada yang namanya mood turun, mood naik. Iya nggak sih Bun? kalau kalau ada cara mengatasi mood yang sama dengan aku, komen di bawah ya Bun ya. Kalau aku sih gitu, pokoknya itu aku pergi tuh sebentar aja, jalan kemana gitu ya, mau aku makan bakso entah apa sendiri, udah kenyang aku balik ya. Aku nggak mau ini terlalu memfokuskan diri harus perfect jadi seorang ibu. Aku nggak mau, aku manusia, ada kalanya aku juga salah, ada kalanya aku ya bisa bisa kembali menjadi seperti anak-anak ya, kayak gitulah, namanya juga manusia Bun. Nggak ada yang ini, nggak ada yang perfect banget. Pokoknya kalau lagi stres banget, biarkan aja rumah berantakan, kemudian kita pergi tuh sebentar, hilangkan mood ya kan, kemudian nonton tuh video-video orang yang ekonominya jauh di bawah kita, dengan begitu kita bersyukur. Yang kemudian kita nonton tuh video-video yang komedi, jadi begitu kita bisa ngakak, ketawa, suka-suka hati kita. Kemudian seterusnya itu pergilah makan ya kan, bareng suami berdua aja, biar lebih terbuka, biar lebih ada suasana bahwa rumah tangga itu tidak membosankan. Yang terakhir itu ya suaminya harus menjaga mood istri, karena mood istri itu tergantung suaminya. Kalau suaminya baik, mood istrinya saya yakin baik-baik aja gitu ya Bun. Kalau menurut saya, kalau menurut Bunda gimana nih? udah pada makan belum sih? Sekian dulu cerita hari ini ya Bun ya, kita sharing-sharing sedikit aja mengatasi stres sebagai ibu rumah tangga ala saya. Ini sih ala saya, kalau ala bunda-bunda gimana Bun? Terima kasih ya bagi bunda-bunda yang sudah subscribe, yang sudah dukung channel ini. Doakan semoga channel ini semoga barokah, menjadikan ladang pahala buat saya, menjadikan sumber pendapatan buat saya. Saya lagi berjuang. Jangan lupa di subscribe sayang ya, bunda-bunda tercinta di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.